Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, MM. Selamat bergabung pula kami ucapkan kepada yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, SE, MSc. Selamat bergabung pula kami ucapkan kepada yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Julmansyah, SHUT, MAP. Tak lupa pula kami ucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati seluruh tamu undangan dan seluruh peserta pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah Madrasah se-Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dirangkai dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membacakan laporan panitia pelaksana kegiatan. Kepada Bapak Julmansyah Eshud MAP, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SE, MSc. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Muhammad Sarip Bandu. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah Madrasah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pusdiklat Perpustakaan Nasional, rekan-rekan kami Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan kami Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, singkatnya Bapak Ibu pengelola perpustakaan sekolah yang sempat hadir pada pembukaan bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah madrasah pada pagi hari ini. Izin Pak Gubernur, kami menyampaikan dan sekaligus laporan. Acara pembukaan ini kami khususkan untuk 1.000, kapasitasnya 1.000 peserta Zoom-nya, sehingga bisa memperbanyak teman-teman untuk hadir pada acara ini. Acara BIMTEK ini dibagi 3 gelombang, ada 3 angkatan, masing-masing angkatan 210 orang dari kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pagi ini kami pun melihat Bapak Ibu yang berasal dari pelosok-pelosok sekolah-sekolah madrasah dari pelosok NTB, ada yang dari Pulau Bungin, ada yang dari Kore di Bima, ada yang dari Kadindi di Dompu, ada yang dari Wawu, dan ada juga kami mendapatkan teman-teman yang memang sekarang baru bisa invite atau hadir pada pagi hari ini. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Sarip Bandu, yang telah berkenan memberikan keynote speaker pada pembukaan bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah madrasah secara virtual pada pagi hari ini. Dan melalui kesempatan ini, izin pada Pak Gubernur untuk bisa memberikan arahan sekaligus sambutan pada pembukaan bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah madrasah se-NTB pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julmansyah atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, SE, MSc, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara bimbingan teknis pengelola perpustakaan sekolah madrasah se-Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, mohon maaf saya baru saja mendarat di bandara ini, tapi karena satu komitmen yang luar biasa dengan Pak Kepala Dinas Perpustakaan, bahwa pengelola perpustakaan di berbagai tempat di Nusa Tenggara Barat ini sampai ke pelosok-pelosok hadir untuk mengikuti acara kita. Saya sangat bergembira sekali karena sekarang perpustakaan itu dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana ketika digitalisasi. Nah, saya kebetulan pernah dulu sering saya ceritakan melakukan intensif di Maastricht, Belanda, di satu institusi yang punya perpustakaan yang sangat lengkap. Dan saya waktu itu sangat terkejut karena bayangan saya perpustakaan yang sangat lengkap itu pasti ruangannya sangat besar, punya sangat banyak. Tapi saya ternyata berhadapan dengan satu ruangan ya 3x4 dengan karyawan cuma 1. Tapi saya terkejut karena ternyata pengelola perpustakaannya itu adalah S1 di bidang perpustakaan, S2 di bidang perpustakaan, S3 di bidang perpustakaan. Dan walaupun dari ruang yang sangat sederhana, tapi karena kemampuan pengelolanya yang luar biasa, kita mampu punya akses ke seluruh perpustakaan yang ada di seluruh dunia. Dan sebagai peneliti, sebagai researcher, informasi apapun yang kita inginkan itu paling telat 2 minggu sudah ada di meja kerja kita. Nah, ke depan
dengan era digitalisasi, semua terkoneksi dengan internet, pengelola perpustakaan di tempat yang sangat terpencil, sepanjang akses itu ada dengan kemampuan yang bagus, bisa saja mengalahkan pengelola perpustakaan yang ruangannya lebih besar, bukunya lebih banyak. Oleh karena itu, tantangan utama dari pengelola perpustakaan dengan dunia baru ini adalah mengupgrade kemampuan, bahwa kemampuan yang workable di era sebelumnya bisa jadi tidak lagi relevan untuk saat ini. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi pada Pak Kepala Dinas Perpustakaan yang menghidangkan pada kita semua satu acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan ada bimbingan dari pengelola perpustakaan seluruh NTB ini, insya Allah NTB siap menghadapi era baru di era digital. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara yang luar biasa ini kita buka dan mudah-mudahan menghasilkan kebaikan buat kita. Dan saya izin Pak Kadis juga tidak mempersamai sampai selesai acaranya karena saya harus hadir di acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atas sambutan yang diberikan, yang sekaligus telah membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dihandle oleh co-host. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih, Ibu Sinta. Mohon izin, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tolong videonya diaktifkan dan memberikan salam literasi. Seperti ini. Oke, saya akan pandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Slide ke-12. 1, 2, 3. Slide 13. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya, agar acara ini lebih berkah dan bermanfaat untuk kita semua, mari kita berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Muhammad Muhaidi SADM. Kepada Bapak, disilakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما لوصفك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في شكرات الموت والنجاة من النار ولقم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nggih, pembukaannya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku keynote speaker untuk memberikan pidato dan arahan kepada Bapak Muhammad Syarif Bando. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama seluruh jajaran, yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama seluruh jajaran dan panitia pelaksana, yang saya hormati seluruh peserta. Kalian sudah 418 peserta dari berbagai sekolah seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama, tentu saja saya ingin mengajak untuk kita sejenak mendundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini, 15 Desember, di tengah kesibukan masing-masing kita bisa mengikuti acara yang sangat penting dan sangat-sangat amat penting untuk merubah tatanan pendidikan dan kualitas outcome daripada pendidikan kita di masa akan datang. Sebelumnya, juga salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atas bimbingan, atas petunjuknya sebagai Nabi yang memberikan cahaya kepada alam semesta dan ilmu pengetahuan untuk seluruh umat manusia. Saya mengucapkan selamat hari jadi yang ke-63 bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat dan sukses kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam memperingati hari jadi ke-63 dari Jakarta. Saya bersama jajaran berharap agar Nusa Tenggara Barat akan mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Hasul Kepli Mansyah, SMC, di mana di awal pemerintahannya memulai dengan meletakkan fondasi pada upaya peningkatan kualitas SDM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan memperhatikan keberadaan perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya, terlengkap, terkini. Jadi yang mau saya katakan adalah kebijakannya sudah ada. Tapi kalau nanti kepala perpustakaannya di sekolah, di kabupaten kota, di mana-mana kerjanya mengeluh dan tidak punya semangat kerja, ya percuma ada kebijakannya. Saya waktu dilantik di Jakarta, jadi kepala perpustakaan, ditantang. Pak, bisa nggak ada Pak Presiden datang? Saya usahakan hadir Pak Presiden. Ada lagi, belum wakil presiden, bisa nggak datang? Bisa. PMK bisa nggak? Kemarin bisa. Ketua DPR bisa. Semua sudah didatangkan. Nggak ada perubahannya cara kerjanya pustakawan. Tetap aja kerjanya mengeluh. Jadi aneh juga.
Jadi karena itu ya penting paradigma harus dirubah untuk menjadi aparatur sipil negara atau siapapun kita. Mungkin juga ada pengelola yang cuma honorer, tapi kan pilihan. Mau menjadi tenaga honorer atau pegawai negeri atau apapun, menjadah wajadah. Berikanlah dan kerjakanlah dengan penuh bersungguh-sungguh, karena hanya pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang baik. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin mengutip kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib. Meningkatkan kegemaran membaca itu identik dengan kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib. Setiap orang yang menghadapi sakaratul maut terus meminta dan berdoa agar diberi tambahan waktu untuk berbuat lebih baik lagi. Sementara banyak sekali orang-orang yang sehat justru hanya membuang-buang waktu. Wah. Jadi penting juga rupanya ini. Kita ngajari orang membaca, tapi kita juga tidak membaca dan dianggap main-main. Ya inilah gambarannya. Pada saat orang menghadapi sakaratul maut, dia minta tambahan waktu untuk bisa berbuat lebih baik, lebih banyak lagi. Tapi kita sibuk membuang-buang waktu. Kira-kira itu gambaran. Terus, karena ini bicara tentang bimbingan teknis perpustakaan, sebenarnya saya tidak keynote speaker karena tidak relevan kalau pengelola teknis lalu keynote speaker, tapi ada nanti statement-statement yang ingin saya sampaikan betapa pentingnya perpustakaan di institusi pendidikan. Kita mulai dari slide. Dari mana sih dimulai pekerjaan perpustakaan? Atau sebelum ke slide ini, saya ingin dulu menampilkan sasaran, 8 sasaran outcome atau output daripada pendidikan. Ya, 8 sasaran daripada output pendidikan. Cara pandang kita harus sama. Tuntutan 8 kompetensi output pendidikan. Ya. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kira-kira bagaimana sekolah menciptakan dan memberikan output dan anak yang memiliki kemampuan intelektual. Inilah yang selama ini kita diajari guru, lalu kemudian ujian. Di SD kita diajar ujian. SMP kita diajar ujian. Kita di SMA diajar guru ujian. Di kampus diajar guru ujian. Selesai. Di mana diukur di sekolah kemampuan emosional? Di mana diukur di sekolah kemampuan menyelesaikan masalah? Di mana diukur di sekolah kemampuan interpersonal? Di mana di sekolah diukur kemampuan berpikir kritis dan strategis? Di mana di sekolah kita diajari motivasi dan komitmen? Kapan kita diajari untuk memiliki kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri? Ini tantangan. Nah, yang paling penting adalah sekolah harus mulai berpikir bahwa sekarang ini paradigma pendidikan itu sudah berubah. Tantangannya sekarang berada pada bagaimana kita lihat di sini ya, pergeseran prioritas capaian output pendidikan ya. Pergeseran capaian ini ada sekarang complex problem solving. Slide-nya itu pergeseran skill di industri masa depan, karena ini kan bagaimanapun juga bicara tentang itu. Yang pertama justru sudah pada complex problem solving, kemudian social skill. Kemudian proses skill, kemudian sistem skill, kemudian terakhir cognitive ability, yang justru selama 76 tahun
kita hanya fokus pada satu tujuan pendidikan di sekolah dasar, yaitu cognitive ability. Kita tidak pernah bicara tentang sistem skill, proses skill, social skill, dan complex problem solving. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah yang saling belum diketahui solusi di dalam dunia nyata. Ini ada nggak materinya Mbak Dita? Saya WA dikirim, saya kirim ke WA-nya. Kan nggak tampil. Kita lanjut. Nah, pergeseran prioritas capaian output pendidikan ini, kita lihat sekarang itu ternyata fokusnya pada kompleks problem solving. Pertanyaannya, apakah guru sudah melibatkan pembahasan beda buku di sekolah untuk membuat kelompok-kelompok diskusi anak bisa menyelesaikan satu masalah? Sebab ini kebutuhannya 36%. Kemudian 19% sudah orang membutuhkan social skill. Sehingga kita hanya bisa pintar sendiri. Kemudian 18% itu proses skill. Dan kemudian 17% itu sistem skill. Dan 15% itu cognitive skill. Dan lain-lainnya itu sudah sangat rendah. Tapi kalau gurunya tidak belajar, gimana kira-kira ini? Saya kasih gambaran. Menterinya kan sekarang mengatakan kampus merdeka, merdeka belajar. Sehingga saya bilang, boleh nggak cara duduk di kelas dirubah? Ini kan cara duduk di kelas 76 tahun berlangsung. Berderet dari depan ke belakang. Sehingga sudah pasti di dalam pengalaman panjang, pengalaman klasik kalau saya bilang, rata-rata guru mengatakan kalau dia duduk di depan itu rata-rata anak pintar. Ya, saya dengan Pak Kadis dulu duduknya di belakang, rada-rada pas-pasan dan rada-rada mandil kali. Karena apa? Kenapa duduk dari depan ke belakang? Karena tujuannya hanya satu arah. Pokoknya guru mengajarkan, kita mendengar. Dari mana guru mendapatkan ilmu mengajar kita? Dari bukunya orang. Tapi waktu dia bikin soal sangat susah, kita ujian dilarang nyontek. Padahal dia juga membuat soal dari bukunya orang yang tidak ada garansinya soal yang dia buat itu membuat kita bisa menciptakan barang dan jasa seperti yang disebutkan. Jadi ini paradigma pendidikan lama sudah sangat tradisional dan tidak pernah dipakai lagi di negara manapun. Tidak ada negara yang mana, kecuali di Afrika. Di negara maju, Asia Timur nggak ada lagi cara belajar berderet-deret dan hanya satu arah. Ini contohnya ini cara belajar ini meja bundar. Ini yang untuk kemampuan problem solving. Ini saya mau gambarkan pesawat Garuda. Kita mau bikin pesawat. Ini ada pesawat kita mau bikin ini ya. Dulu ada Habibie, pintar. Semua orang tahu Habibie pintar bikin pesawat, tapi sampai meninggal kita tidak dapat pesawat dari selain yang CN235 yang akhirnya IPTN dibubarkan. Karena kita hanya bilang Habibie pintar bikin pesawat, kita tidak pernah bicara tentang orang yang cari aftur, kita tidak pernah bicara bagaimana menggaji pramugari, kita tidak pernah bicara tentang bagaimana memiliki pilot yang mampu menerbangkan pesawat dan selalu penuh. Siapa yang promosi pesawat kita agar banyak orang suka terbang, siapa yang macam-macam penumpang siapa yang cari. Padahal satu pesawat ini membutuhkan multi keahlian. Jadi tidak perlu ada orang bodoh di sekolah. Karena kalau dia tidak pintar bikin mesin pesawat, barangkali dia bisanya jadi navigator. Kalau dia tidak pintar bikin pesawat dan navigator, mungkin dia bisa cari penumpang. Kalau dia tidak pintar navigator, bikin pesawat, cari penumpang, mungkin dia bisa
bikin media sosial, YouTuber, atau bisa mempiling dari YouTube, kemudian dilinkkan ke perpustakaan, kemudian ada misalnya Jeremy, saya kasih contoh ya, misalnya ini, saya kasih contoh, ada anak muda sekarang ngambil S3 matematika di Jepang, namanya Jeremy Pauline. Jeremy Pauline itu bikin media sosial tentang tes matematika, dan itu sangat digemari anak kecil atau mungkin Nelson Tansu. Jadi ini gambaran. Jadi ini dulu kita rubah sehingga nanti baru kita bicara tentang kemana arah pendidikan dan bagaimana perpustakaan berperan. Sekarang kita masuk ke pekan bimbingan teknis ya. Dari mana sih dimulai pekerjaan perpustakaan? Pasti ada di antara kita yang belum pengalaman. Mungkin juga Pak Kadis. Tiba-tiba ini diangkat jadi kepala perpustakaan. Apa yang kita akan pikirkan kalau diajari atau diberi tugas atau meminta bekerja di perpustakaan? Dari mana dimulai pekerjaan? Minimal 11 aspek. Tadi Pak Gubernur, tidak perlu ada ruang gedung, tapi ada ruangannya 3x4 kata Pak Gubernur. Ada nggak perabotnya, perlengkapannya untuk buku-buku cetaknya? Kalau dia tidak punya buku cetak, dia butuh infrastruktur untuk TIK. Kalau di tingkat tinggi namanya data center, kemudian ada namanya server, ada namanya komputer, ada namanya layar, LCD, macam-macam. SDM-nya, SDM perpustakaan maksudnya. Saya sering sekali ke perpustakaan di desa, di sekolah. Waktu datang, pokoknya tahunya kepala perpustakaan datang kesempatan untuk mengeluh dan bermohon. Pak, ini kasihan perpustakaan. Tadi Pak Gubernur, saya kutip Pak Gubernur tadi 3x4. Kenapa Bu? Ini kondisinya begini Bu. Sudah berapa lama di sini? Sudah 4 tahun. Nah, boleh saya tahu apa yang Ibu kerjakan di sini? Ya saya tidak bekerja apa-apa Pak. Sudah duduk-duduk aja di sini. Tidak ada yang datang. Kenapa? Karena tidak ada anggaran. Saya tanya, coba saya lihat RAB, rencana anggaran biaya perpustakaan Ibu atau Bapak yang dibikin kira-kira bulan-bulan Oktober, November, Desember, karena akan diajukan pembahasannya di Januari sampai dengan Mei di dalam pembahasan RAPBS, rencana anggaran pembiayaan sekolah. Kata dia, yang mana itu Pak? Jadi dia mengeluh ke saya, tapi dia tidak pernah bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai SDM perpustakaan. Ketika dia tanya yang mana itu Pak, saya bilang coba saya lihat mana daftar buku yang Ibu mau beli. Daftar buku yang mau dibeli itu kan nomor urut, judul, pengarang, tahun terbit, tempat terbit, harga satuan, kemudian keterangan. Buku itu penting nggak sekolah itu atau enggak? Oh gitu Pak. Berapa banyak? Ya, terserah Ibu. Terserah mau 500 juta, mau 100 juta. Enggak ada uangnya di sekolah. Yang penting bikin dulu. Mana daftar kebutuhan perabot yang Ibu bikin? Yang mana itu perabot? Oh ini Pak, saya mau beli meja 3, kursi 2. Lah, dalam hitungan perencanaan kalau satu meja 4, mestinya kan 3 meja 12 kursi. Lah ini 3 meja 2 kursi sudah salah perencanaan. Jadi SDM ini bermasalah. Mana lagi daftar buku yang akan didiskusikan di perpustakaan menurut kelompok kelas 8, kelas 9. Dan siapa yang akan memandunya? Bagaimana Ibu bicara dengan guru kalau nanti jam ini Bapak belajar tentang biologi, nanti akan kita ajarkan tentang anak-anak tentang kelapa, ini bahan-bahannya didiskusikan di kelas saya. Sehingga begitu guru keluar dari perpustakaan, semua anak yang ikut dalam diskusi tentang kelapa sudah tahu dia. Oh, kelapa itu akar serabut, dia habitatnya di lahan-lahan pinggir pantai,
3 tahun sudah berbuah, gunanya itu akar serabutnya untuk apa? Untuk batangnya bisa dibikin kursi, mebeler, untuk lidinya untuk kepentingan ini, daunnya bisa dipakai sejajan di Bali, sabuknya bisa dikirim ke Jerman, tempurungnya bisa dikirim ke India, kopranya bisa dikonsumsi, minyak macam-macam. Jadi begitu keluar anak itu dia sudah tahu apa gunanya kelapa dan mana negara penghasil kelapa terbesar di dunia, mana ke negara pengimpor atau pengimpor sabuk kelapa terbesar, mana negara yang mengimpor tempurung. Jangan dikira itu semua adalah duit. Boleh jadi ada orang yang tidak percaya di NTB sabuk itu diekspor ke Jerman, tempurung itu diekspor ke India misalnya, boleh jadi, atau mungkin negara lain. Lalu kemudian dibuang. Lah, kita di perpustakaan kan bukan urusinya buku, urusinya ilmu pengetahuan. Jadi apa aja boleh diajarkan. Jadi SDM. Karena SDM tidak punya perencanaan, tidak punya kegiatan, bagaimana mau dapat anggaran? Kan tidak ada uang. Jatah dari kepala sekolah, dari guru untuk mengelola perpustakaan, dia mesti tertuang dalam program kerja. Samalah Perpustakaan Nasional, berdarah-darah mengurusi anggaran agar bisa memberikan ke NTB 10 miliar untuk bangun di provinsi 2022 nanti. Macam-macam kegiatannya. Jadi aspek ini harus dipikirkan, diketahui, dan dikerjakan, bukan sekedar dogmatis. Ya, saya sudah kasih 11 sektor perpustakaan, nanti dicatat juga, tapi tidak pernah dijabarkan. Bagaimana menjabarkan kegiatan ini di tempatnya masing-masing. Lanjut, yang kelima. Koleksi bahan perpustakaan, ada bukunya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tahu isinya? Buat apa bukunya kalau tidak tahu isinya? Kan sama saja dengan karung diikat. Kita tidak tahu di dalamnya, kita pikir itu beras, ternyata ular sanca yang bisa memakan kita. Jadi koleksi bahan perpustakaan harus dieksplor apa isinya dan dijelaskan kepada orang, dengan buku ini Anda akan mendapatkan manfaat seperti ini. Dan buku ini bisa didiskusikan oleh kelas ini. Karena itu kami mohon para guru, kepala sekolah akan menugaskan guru untuk diskusi di kelas perpustakaan, di perpustakaan dengan buku ini. Ya tentu saja guru-guru itu akan senang kalau, Pak, Bapak kan guru koperasi ya, ini buku-buku tentang perekonomian yang bisa menumbuhkan ekonomi di Bangladesh. Oleh Muhammad Nasir waktu itu Jefferson, ternyata koperasi begini. Ini buku koperasi yang digagas oleh Pak Teten Madstuki selaku Menteri Koperasi, bagus sekali, bisa membuka usaha. Lah itu begitu. Jadi jangan ada koleksi, kerjanya dihitung. Koleksi saya baru 30, mau berapa? Kalau yang 30 saja tidak dimanfaatkan, bagaimana mau saya jadikan 1000? Kalau ruangnya tidak 3 kali 4 saja penuh debu, bagaimana dijadikan 10 kali 5? Kan logika berpikirnya begitu. Sistem layanan. Ini sistem layanan bagaimana Anda melayani orang dan dia merasa butuh perpustakaan. Jadi bukan sistem layanan dia datang, pinjam, pulang. Bukan hanya itu. Yang paling penting di sistem layanan ini bagaimana mengikat hati orang agar dia merasa tergantung dan merasa susah kalau tidak dilayani perpustakaan. Bagaimana menumbuhkan minat baca, yaitu tadi kata Ali bin Abi Thalib, waktu dia sakaratul maut minta tambahan waktu, tapi waktu dia sehat semua waktu dibuang-buang. Jadi kita suruh baca, dia tidak mau baca karena kan mana ada orang lapar saat ini suruh baca. Tapi bagaimana meyakinkan orang bahwa dengan buku ini perekonomian Anda akan berubah, Anda akan lebih sehat, Anda akan lebih punya wawasan yang luas, dan buku itu ini cara membacanya dan macam-macam. Kemudian bagaimana mempromosikan perpustakaan? Apa yang mau dipromosikan kalau ruangnya 3 kali 4 penuh debu, tidak ada bukunya, tidak ada inovasi, apanya mau dipromosikan? Kan untuk mempromosikan perpustakaan itu harus ada kelebihan dan ada sesuatu modal yang bisa jadi bahan orang untuk mempercayai kita, trust. Kalau saya mempromosikan perpustakaan nasional itu adalah perpustakaan terbaik dunia dalam jurnal ilmiah.
Begitu orang masuk dalam aksesnya, semua bisa dia dapat, ada trust. Jadi begitu saya promosi dari satu mulut ke mulut, benar. Kalau kita sudah jadi anggota Perpustakaan Nasional secara online, kita buka di resource, ada jurnal, ada buku, apa saja kita bisa baca. Ada tentang mangga, ada tentang pepaya, ada tentang padi, ada tentang jagung, ada tentang sapi. Apa saja ada di dalam. Tinggal klik kata kuncinya. Cara beternak sapi, macam-macam. Cara pandemi Covid, macam-macam. Semua ada. Jadi ada yang bisa dipromosikan. Jadi kalau seorang kepala perpustakaan sekolah tidak punya karya, ya hampir mustahil dia bisa berpromosi. Apanya dia mau promosikan? Nah, apa yang paling mudah dipromosikan kepala perpustakaan di promosi perpustakaan? Ya, bikinlah rekaman tentang anak-anak yang rajin membaca di perpustakaan dan ibu bimbing. Kalau pintar, pandai-pandainya, ya kan di sekolah kan ada tuh perankingan. Kelas 1 yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai 5 itu pasti ada. Mau di SD, SMP, SMA kan itu kan hukum wajib bagi kita itu mencari anak-anak ranking. Karena kita kan memang dirancang untuk kompetisi di sekolah, bukan kolaborator. Dan itu salah satu juga penyakit sekolah kita yang tidak membangun kolaborasi. Kita dipaksa untuk kompetisi. Tapi ini bagus karena kompetisi dalam hal mengajar kebaikan, yaitu berlomba-lomba lah kamu untuk mencari kebaikan. Karena apa-apa. Nah, anak-anak yang pintar itu coba ditawar kepala sekolah, ini anak ranking 1 di kelas 4. Ini anak ranking 1 di kelas 8. Ini anak ranking 1 di kelas 10. Pak, boleh dikumpulkan anak-anak di perpustakaan, nanti saya undang anak ini untuk menjelaskan ke teman-temannya bagaimana dia belajar, buku-buku apa saja yang dia baca. Karena ini kan membagi, memotivasi orang. Selalu orang itu akan mulai bergerak dari motivasinya dengan ada motivasi yang lain yang orang lebih baik karena melakukan sesuatu. Jadi promosi perpustakaan. Lanjut. 9. Kerjasama perpustakaan. Di situ kan ada SD berdekatan, ada SMP berdekatan, ada SMA berdekatan. Kan itu buku di situ mungkin dalam 1 tahun sudah selesai dibaca anak peserta didik di situ. Kenapa enggak ditukar? Atau mungkin ada buku yang berlebih di perpustakaan A, tidak ada di perpustakaan B. Kenapa tidak? Kan itu kan satu provinsi, ada Pak Kadisnya, ada Pak Kadis Pendidikannya, dan itu kan milik masyarakat, milik umum. Tidak perlu dikatakan hilang nanti. Kan saya sendiri selaku kepala perpustakaan sudah bilang ke tim audit BPK, tolong deh kalau buku itu di sekolah lain atau di rumah atau di tempat-tempat toko-toko ditemukan, jangan dijadikan temuan BPK. Mohon nanti buku-buku itu dijadikan temuan BPK kalau ketemunya di Timor Leste, di Australia, di Malaysia, itu baru hilang. Kalau buku hanya pindah antar sekolah saja, apalagi dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi, enggak hilang. Buku perpustakaan nasional kalau saya taruh di NTB tidak hilang. Karena rakyat NTB, rakyat Indonesia harus saya lanain. Karena tujuan daripada pembangunan kan 3, mempersiapkan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat, yang kedua mempercepat pembangunan di daerah, dan yang ketiga mempercepat untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional kita tahun ini adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai yang tertuang dalam RPJMN Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kemudian yang ke-10, mitra perpustakaan. Siapa sih mitra perpustakaan? Masa perpustakaan sekolah tidak pernah berkunjung ke dinas perpustakaan Lombok Timur, padahal sekolah itu di Lombok Timur. Bagaimana coba? Masa kepala perpustakaan tidak pernah tahu di mana toko buku di Lombok Timur atau di NTB. Tidak tahu penulis, tidak tahu pengarang, tidak tahu penerbit. Terus ngapain? Kan hanya dengan mengenal pengarang itulah Anda bisa mengundang ke sekolah. Coba ajari anak-anak kami bagaimana mengarang menulis buku. Ya, tentu dia bilang, kalau Anda tidak membaca, mustahil Anda bisa menulis. Jadi, if you don't read, you don't write. Hanya dengan orang membaca yang bisa menulis. Lalu disitulah
kita baru bicara apa sih itu menulis. Menulis adalah merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dari mana itu? Dari ide. Nah, orang itu dia akan mudah menulis yang banyak membaca. Idenya kan penuh dengan otaknya. Karena di dalam sebuah buku yang saya baca, otak manusia itu adalah satu karunia dari Tuhan yang dilengkapi triliunan neuron dan setiap neuron akan menyimpan satu kata. Jadi semakin banyak kata buku yang Anda baca, semakin banyak kata-kata yang tersimpan, sehingga mudah Anda untuk berpidato di mimbar tanpa teks. Namanya Singapodium. Jadi semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak kata-kata yang tersimpan di dalam otak kita, dan semakin terstruktur cara berpikir kita. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membaca adalah proses membentuk struktur berpikir logis manusia dari deduktif ke induktif, yaitu dari huruf ke kata, kata ke kalimat, kalimat ke menyatakan pendapat, dan dari kalimat ini menjadi paragraf. Jadi membaca itu adalah proses membentuk struktur berpikir manusia dari deduktif ke induktif, dari logik ke rasional. Nah, apa masalahnya Indonesia saat ini? Enggak pernah membaca, tidak pernah menulis. Dari keturunan nenek moyang tutur lisan, datang media sosial, digital. Ya, jangan disesalkan kalau media sosialnya hoax semua. Karena memang tidak pernah melintasi yang namanya budaya nulis. Di budaya nulis itu kan kita diajari merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi suatu pengertian, pengertian menjadi logis dan rasional. Jadi hanya logis rasional lah yang akan memfilter cara-cara membuat media sosial. Pertanyaannya, seberapa banyak otak manusia bisa menyimpan ilmu? Nah, dalam buku yang saya baca judulnya Baca Kilat 1 Detik per Halaman disebutkan kalau otak manusia diisi satu ilmu setiap detik, maka dibutuhkan waktu 30 juta tahun baru otak manusia penuh. Nah, kalau umurnya cuma 70 tahun, ya berarti kan paling 100 miliar neuron yang terisi dari sekian triliun neuron yang tersedia dalam otak kalian. Jadi ya tolong deh bacalah. Apalagi jadi guru. Kalau gurunya tidak pernah baca, bagaimana dia bisa merubah, memberikan hasil pendidikan yang berkualitas? Di Tiongkok itu ada pepatah Tiongkok namanya, tak akan lahir seorang murid petarung dari seorang guru pecundang. Jadi ini gambaran, maka itu di Tiongkok itu anak-anak itu harus betul-betul membaca. Rata-rata saya pernah ke SMP 125 di Guilin, itu kalau tidak salah masih ada fotonya. Ada nggak fotonya Mbak? Itu mereka membawa buku rata-rata 15 buku cetak. Nah ini dia. Tahu nggak ini di atasnya ini? Itu papan tulis di depan. Pernah Anda melihat satu kelas yang papan tulis di depan, di belakang, gurunya di belakang? Karena apa? Di atas itu ada LCD. Coba LCD. Ini ada LCD. Nah, anak ini nanti kalau kita mau belajar misalnya mau belajar tentang sapi atau tentang mangga, nanti anak itu akan angkat tangan. Dia cerita dari mana awalnya mangga ditanam, kapan berbuah, kemudian bagaimana caranya agar mangga ini buahnya 1 ton, yang tangkai sebelah kanan itu rasa mangga madu, yang tangkai sebelah kiri rasa mangga. Nah itu semua dia dapatkan dari buku. Nah, kenapa papan tulis di belakang? Karena ini memang gurunya di belakang. Nah, di depan ini layar. Jadi anak-anak ini akan berganti untuk menjadi guru bagi temannya dari setiap mata pelajaran yang dimintakan oleh gurunya. Dari mana anak ini yakin tampil ke depan? Karena dia sudah dibekali pengetahuan sebelumnya. Besok kita akan belajar tentang ini bukunya. Dan anak ini tidak mungkin dia ke sekolah kalau dia tidak siap menjadi guru bagi teman-temannya. Nah, inilah yang perlu menjadi contoh-contoh. Mungkin di sinilah tubuh ilmu lobisin, tuntut ilmu kebiasaan. Lanjut ke dari mana dimulai pekerjaan perpustakaan tadi.
Ya, nanti materinya akan saya share ke sana. Nah, yang ke-11 ada penelitian pengembangan. Jadi seorang pustakawan dia harus terus bergerak untuk mengetahui bagaimana perpustakaannya dia berkembang. Jangan di situ jadi meratap dari pagi sampai sore meratap, tidak ada kegiatan, warawiri, mengeluh gajinya kurang, tapi tidak ada kegiatannya. Kalau saya jadi kepala perpustakaan sekolah, enggak usah digaji. Tapi berikan saya kesempatan untuk menjadi event organizer, kemudian saya datangkan toko-toko yang pantas untuk hadir di sekolah. Ini toko ini, misalnya contoh ya, Hatta Halilintar. Bagaimana sih Hatta Halilintar punya uang banyak sekali? Ternyata dia membaca terus, kemudian bikin YouTuber. Raffi Ahmad. Mana Raffi Ahmad bisa tampil di setiap acaranya dengan follower kurang lebih 6 juta atau 10 juta kalau tidak baca buku. Bikin lagi ini, bikin lagi. Dan mereka ini pembaca-pembaca ulu. Jadi bisa kita sikluskan bahwa uang itu sangat kuat, tapi dikalahkan oleh kekuasaan. Kekuasaan dikalahkan oleh pengetahuan, pengetahuan dikalahkan oleh komunikasi. Jadi ini kira-kira paling penting untuk Bapak dan Ibu sebagai pengelola perpustakaan. Dari mana dimulai perpustakaan? Kita harus bicara tentang tokoh masyarakat, cendekiawan, dermawan. Dan perpustakaan itu dinamis. Tidak bukunya itu toh, kemudian pasrah, tidak ada aktivitas dilakukan oleh kepala perpustakaannya untuk mendinamisasikan. Kalau perlu, dengan arahan Pak Gubernur tadi, karena kita memang mimpi kalau bicara tentang digital di perpustakaan sekolah, SD, SMP apalagi, ya maka tidak apa-apa anak siswa yang punya buku, betapapun buku 1 dia punya, 2 punya, 3 punya, nanti anak itu tolong deh buat storytelling di perpustakaan. Kamu cerita di sini apa pengalaman kamu terhadap buku yang kamu punya. Jangan sampai nanti kita masuk dalam sebuah jebakan dari sebuah judul buku yang saya baca, 90% orang membeli buku tidak pernah dibaca. Hanya 10% orang beli buku dia baca. Terutama toko-toko cendekiawan juga. Termasuk saya juga suka beli buku, tapi tidak semua saya sempat baca. Kira-kira gitu. Nah ini hal yang paling penting. Nah, saya lanjutkan, masih ada nggak materi? Nanti MC kalau sudah selesai, kan saya tinggal 1 materi, bagaimana meningkatkan budaya baca orang. Silakan dilanjut, Pak. Ada 50 langkah, Mbak Dita, itu materi yang tadi yang kita ambil ini ada di bawahnya itu. Bagaimana cara meningkatkan 50 cara membuat masyarakat. Kemudian ada 99 cara membuat anak keranjingan membaca. Kemudian buat anakmu gila baca. Kemudian teknik rahasia membongkar membaca cepat. Macam-macam. Banyak sekali buku-bukunya. Tapi banyak sekali kepala perpustakaan sekolah yang nggak ngerti itu buku. 99 cara membuat anak keranjingan membaca. Semua hanya mengatakan anak-anaknya malas membaca. Masa anak-anaknya malas membaca kalau kita cara apa pandangnya. Kira-kira gitu ya. Kemudian bagaimana kita memotivasi anak-anak untuk membaca. Saya kira hari ini materinya tidak berat-berat, sederhana sekali. Ada nggak Mbak Dita? Ada nggak Mbak Dita tentang 50 cara atau membimbing masyarakat membaca? Sedang dicari Pak, izin. Yang materi tadi, di bawahnya tadi. Materi yang ngambil ini, yang 11. Itu nanti juga di-share. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kadis, materinya nanti akan di-share. Memang banyak sekali, asal laptopnya mampu aja. Oke. Mungkin sambil menunggu, ada yang mau bertanya? Baik, makasih Pak Kepala Perpusnas. Ada yang banyak yang raise hand ini Pak Kepala. Silakan Pak. Ibu Rohmi Latifah, tolong di unmute Mas Irkan. Silakan Ibu Rohmi Latifah.
Mas Hirkan, tolong di-unmute Ibu Rohmi Latifah. Kalau sesi tanya jawab, biasanya Di-unmute nggak usah di host, tidak usah itu mau unmute. Silakan Ibu Rohmi Latifah untuk meng-unmute. Silakan. Ibu Rohmi Latifah bisa dengar suara saya? Ibu Rohmi Latifah bisa dengar suara saya? Atau yang lain silakan. Bisa, Bu. Oh, silakan. Silakan Bu Rohmi. Ya, ada apa, Pak? Baru masuk ini soalnya. Oh iya, ya udah. Ada yang lain selain Ibu Rohmi? Ya? Ada Ini ingin bertanya Bu Rohmi? Jika Ibu peserta punya pertanyaan, silakan di raise hand. Di raise hand. Mana raise hand-nya? Silakan Pak, silakan. Diangkat tangannya gimana aja? Halo. Silakan. Angkat tangan kan ya raise hand. Reaction Silakan, di tempatnya. Reaction. Raise hand-nya itu. Silakan Bapak Muhammad Saleh untuk memberikan pertanyaan. Oh ya. Ya. Bapak Kepala Perpumnas RI yang saya hormati. Kalian tadi menyampaikan ya. Ya, kami di SMPN 1 Sikotong. Kami di sini ada merasa kekurangan dalam hal perpustakaan kita di sekolah, yaitu ini penataannya ini masih saya kurang begitu paham, dan bagaimana cara yang sebenarnya yang bagus dalam lingkungan perpustakaan itu, di dalam ruangan perpustakaan itu bisa tertata baik, bagaimana yang terbaik untuk lebih nyaman kelihatannya di dalam perpustakaan ini, Pak Kepala. Demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mbak Dita itu tadi materi yang bebeler ada di situ rak buku. Tapi enggak tadi semua. Belum. Ada Pak. Coba ditampilkan cara menata. Beliau ini nanyakan cara menata ruang perpustakaan. Itu di atasnya yang tadi yang pilih. Nah, kita lihat. Coba kamu anu. Ya udah cocok itu, coba dari atas ya. Nah. Kira-kira bisa bayangin? Iya, Pak. Ya. Ya, lanjut Pak Dita. Iya. Kalau saya enggak ada jawaban. Iya. Kira-kira lanjut lagi Mbak Dita. Iya. Cara menata begini Pak. Iya. Tapi kalau Bapak tidak pernah bikin gambarnya, Bapak yang mau mana, mau dibeli yang mana. Jadi selalu diawali dengan pengetahuan untuk menciptakan. Bagus nggak? Kalau saya Pak di sini masih memakai yang seperti itu, tapi di tengahnya ada tempat baca begitu Pak. Oh, bagus juga itu. Bagus ya, tempat baca di atas saya taruhkan meja dan kursi tempat baca anak itu. Di sela-selanya itu. Apakah itu juga bagus ya Pak ya? Terlalu cepat Mbak Dita. Apakah itu kita lanjutkan seperti itu atau akan saya rubah kembali lagi? Dulu Mbak Dita, kembali tadi terlalu cepat. Ya, jangan yang banyak gambar, fokus-fokus. Lanjut, lanjut. Banyak. Ada yang rak-rak buku ini, berhenti dulu sini Mbak. Coba. Ya. Ini kan bagus ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya di sekolah kami nih Pak Kepala. Ya. Nah, begitu ini tapi ada mejanya, tapi kalau saya itu taruhkan meja dan kursinya di sana kiri kanan berhadapan sama anak gitu, model seperti ini. Oke, Pak. Ini menurut Pak Kepala ini akan lebih rasio kan seperti ini. Nah, enggak, pokoknya bebas lah. Kan itu kan ada itu teknis sekali, bicara teknis. Sekarang yang kita kupas nanti adalah seberapa jauh buku-buku yang ada di perpustakaan itu
digali dan dieksplorasi, dikuasai dan diketahui oleh peserta didik. Itu yang kuncinya. Jadi lebih penting nanti pada promosi, Pak, dan bagaimana membedah buku itu oleh anak-anak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Pak, saya bertanya, Pak. Ya. Langsung aja nih, Pak. Ya, silakan Pak Muslim. Izin dulu sama Pak Kadis, moderatornya. Silakan. Karena Pak Kadis, saya langsung, Pak. Aduh, berbunyi. Silakan Pak Muslim. Bertanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bunyi itu? Sedikit kami sampaikan. Mungkin bisa kami dijelaskan tentang bagaimana langkah awal untuk membangun sebuah perpustakaan, karena mengingat kami juga baru 3 tahun di sekolah. Kami juga baru 3 tahun berjalan sekolah kami di SMA IT sama Cendekia. Langkah awal untuk membangun perpustakaan, baik perpustakaan biasa maupun perpustakaan digital. Minimal berapa dulu yang ada, atau apakah bisa jalan langsung tanpa ada ruangan. Untuk sementara kami ada perpustakaan kelas pojok seperti itu. Masing-masing kelas itu ada perpustakaan kelas pojok yang diatur oleh masing-masing kelas seperti itu. Mungkin langkah awal yang bisa kami terapkan untuk membuat perpustakaan sekolah seperti apa, Pak? Supaya kami bisa ada bayangan seperti itu. Ini di swasta apa negeri, Bapak? Mohon izin Pak Kadis. Swasta, Pak, swasta. Swasta. Ya, mungkin nggak ada ruangan perpustakaannya, Pak. Ada ruangan yang dibikin khusus untuk ruang perpustakaan minimal 10x10. Itu ada nggak? Untuk sementara belum ada, Pak. Ya, gimana ya? Jadi memang masih di pojok-pojok ya. Kita kembali kepada 11 aspek perpustakaan. Tadi kan ada 11 aspek. Coba Mbak Dita. Kembali ke slide tadi. Nah, kan harus ada ruangan. Ya. Tidak mungkinlah perpustakaan tanpa ruangan, Pak. Nah, kalau Bapak ini kan, Bapak mulailah dari mempersiapkan ruangannya. Sekecil apapun, kata Pak Gubernur. Kemudian ada perabotnya, ada SDM-nya, ada anggarannya. Nah, dan seterusnya. Nah, langkah awalnya kalau begitu Bapak boleh magang ke Perpustakaan Nasional. Boleh nggak magang? Atau ke Perpustakaan Dinas Provinsi yang dekat di tempatnya Pak Kadis. Siap. Nah, itu dulu. Jadi magang dulu, baru 11 aspek ini mulai satu persatu Bapak siapkan ruangannya di mana, ada perabotnya, ada SDM-nya, ada anggarannya. Lanjut Mbak Dewi, Mbak Dita. Ini koleksinya, sistem layanannya, minat bacanya. Bapak tulis saja ini. Kalau Bapak mulai dari sini sudah sempurna lah nanti itu perpustakaannya Bapak. Tapi tulisan ini kan tidak semudah mempraktekannya, Pak. Ya, karena ini kan semua narasinya koleksi perpustakaan, prosesnya dari mana kalau belum ada koleksinya. Bapak tadi bilang di sudut-sudutnya. Sistem layanannya apakah sekarang sukarela datang baca atau memang ada jam membaca yang dirancang oleh Bapak, disetujui kepala sekolah. Intinya Bapak bilang begini, Pak, kata Pak Kepala Perpustakaan, orang sekolah belum tentu baca, tapi orang baca pasti sekolah. Jadi saya mau punya program, ada jam membaca, saya akan menyiapkan bukunya. Kalau anak kelas ini membaca buku-buku ini dan semua orang harus membuat resume bacaannya atau ringkasan. Jadi satu buku ini kita baca, tebalnya mungkin 80 halaman, setelah dibaca itu apa yang kita tangkap itu ternyata cuma 3 halaman. Ini penting sekali. Ini penting sekali seluruh sekolah di NTB untuk memulai cara meresume bahan bacaan. Sebab
hasil surveinya OECD dan program internasional ASADI Assessment itu adalah kita udah mau tamat SD, tapi anak-anak disuruh baca, dia tidak ngerti apa makna daripada pembacaan. Nah, Pak Muhammad Salim ini tadi Pak siapa namanya? Pak Muslim. Pak Muslim. Nah, Siap. nah itu tadi Bapak yang 11 tahap itu dicoba. Kalau bisa ada waktu magang ke Perpustakaan Nasional atau ini, dan kita start bahwa perpustakaan itu sarana, tapi yang mau dibangun adalah literasi. Nah, coba 5 tingkatan literasi kita bangun. Ada 5 tingkatan literasi saya tampilkan di sini, jangan sampai nanti di sekolah juga tidak paham. Literasi penting sekali. Lagi 3 slide ya, 3 slide. Literasi Mbak. Yang 5 tingkatan. Nah, ya ini dulu. Nah, yang slide sebelumnya. Ya. Yang literasi tahun 40-an. Nah, ini. Tolong, ini Pak Kadis saya titip agar seluruh masyarakat di NTB, terutama di sekolah, jangan lagi hanya mendefinisikan literasi sebagai kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, dan kemampuan menyatakan pendapat dan hubungan sebab akibat. Ini adalah literasi pada tahun kita awal kemerdekaan, karena hanya 2% yang bisa baca, 98% masyarakat kita waktu itu belum baca. Sehingga program Bapak Presiden Soekarno itu pemberantasan buta aksara. Tapi literasi sekarang yang harus dibangun di sekolah ini. 5 tingkatan literasi. Coba kita lihat di sini, saya sengaja di sebelah kanan itu, baca tulis hitung, sains dan pembentukan karakter ya, itu di SD. Akses pembacaan terjangkau yang bisa misalnya masuk kepada mesin-mesin pencari pengetahuan, misalnya Westlaw, kemudian TRIEEE, kemudian Sains Direct, itu mestinya sudah bisa kalau SMP. Apalagi kalau semua perpustakaan. Jadi kalau sudah SMP tidak boleh dia hanya 1 anggota perpustakaannya. Saya aja kepala perpustakaan 10 kartu anggota saya. Saya jadi anggota perpustakaan Singapura, saya jadi anggota perpustakaan di Rusia, saya jadi anggota perpustakaan di Amerika, dan banyak daerah. Jangan kita SD belajar, diuji, SMP belajar, diuji, SMA belajar, diuji, perguruan tinggi. Enggak. Tapi pemahaman kita, yang ketiga SMA, memahami apa makna yang tersirat dan yang tersurat. Memiliki mental yang kuat untuk antisipasi terhadap perkembangan teknologi. Jadi ada inovasi, ada kreativitas. Tapi literasi 1, 2, 3, 4, negara tidak dapat apa-apa. Jadi perguruan tinggi yang startnya dari sekolah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa. Jadi literasi itu menciptakan barang dan jasa. Literasi itu adalah tingkat kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa yang bisa diimplementasikan untuk menghasilkan barang dan jasa dan bisa dipakai dalam persaingan global. Nah, kalau mau lagi membedakan tingkatan pengetahuan seseorang terhadap satu subjek, ya kita lihat aja mobil formula dengan mobil trek. Kita lihat mobil formula dengan mobil trek ya. Supaya jelas yang namanya literasi, karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan pengetahuan orang. Ini coba. Kalau saya tanya di seluruh peserta ini kan 445, kenal nggak mobil trek? Mobil trek dengan mobil formula, kenal? Kenal kan? Coba enter. Saya punya persepsi 100% peserta ini punya kualitas intelijensi terhadap gambar mobil trek dan mobil formula 100%. Masa ada yang orang TB tidak tahu bahwa itu mobil trek? Enggak mungkin. Ya enggak? Jadi saya punya persepsi dan pendapat bahwa 100% orang NTB kualitas intelijensinya terhadap gambar mobil trek 100%. Tapi kalau saya tanya lagi melalui Pak Kadis, berapa di antara 448 orang ini bisa pulang ke rumah menyetir mobil sendiri kalau dikasih hadiah Pak Kadis, hadiahnya mobil trek? Siapa? Pasti ada di antara peserta yang tidak bisa nyetir. Nah, itu kita enter. Saya ingin mengatakan
mungkin ada 5% dari peserta ini yang punya skill quality tentang driver. Skill itu keterampilan menyetir. Jadi IQ-nya terhadap gambar 100%. Tapi skillnya untuk menyetir mungkin tinggal 5% dari 447. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, pasti ada juga di NTB itu sarjana otomotif. Nggak mungkin tidak. Benar nggak Pak Kadis? Betul. Pasti ada kan? Sarjana otomotif. Yaitu orang yang kerjanya belajar mesin dan merangkai besi-besi agar menjadi mesin seperti mobil truk. Coba enter Mbak. Berapa orang di NTB yang punya kualitas pengetahuan atau teaching? Jadi kualitas knowledge-nya tentang cara membuat mobil truk. Jadi pertanyaan berikutnya saya mau tanya, merek mobil, kalau mobil truk dibikin di NTB, mereknya apa Pak Kadis? Fuso. Fuso. Itu dibikin, itu Fuso dibikin di NTB atau dibikin di Jepang Pak? Fuso ya. Fuso atau di Dyna. Enter Mbak. Jadi cara mengukur tingkatan pengetahuan orang itu dari gambar. Jadi ternyata kita selama ini hanya kenal gambar, tapi kita sudah diwisuda cum laude. Buktinya banyak sarjana otomotif, tapi tidak ada mobil Fuso di NTB. Apalagi mobil Formula ya. Ini nanti kalau sudah motor GP mobil Formula kali Pak Kadis ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada kita di mana kita bisa mengukur bahwa ilmu itu penting. Nah, di atasnya itu ada mobil Formula. Kenapa mobil Formula ini saya cantumkan harganya? Karena di internet saya dapatkan bahwa ternyata mobil Formula itu harganya 3,5 juta US dollar. Kalau kurs 14.000 itu ternyata 53 miliar. Satu mobil sekecil gitu 53 miliar. Kalau Fuso dibeli tadi kata Pak Kadis itu dapatnya 106 unit. Kalau harganya satu Fuso 600 juta. Coba. Kok bisa dia mahal? Ada nggak peserta yang bisa menjelaskan kenapa mahal sekali itu mobil Formula 53 miliar? Ada yang bisa menjelaskan? Ini kepala perpustakaan satu lah, masa enggak berani. Ada nggak? Pernah lihat ada mobil truk di NTB itu pecah bannya di pinggir jalan? Banyak. Banyak Pak ya. Berapa lama dia ganti bannya Pak Kadis? Baru jalan lagi. Berjam-jam didongkrak bukan? Iya. Iya kan Pak? Iya betul. Iya. Belum lagi kalau dongkraknya tidak bisa ngangkat karena ada pasir di atas kan? Berjam-jam. Pernah lihat mobil Formula diganti bannya? Kalau dia lagi balap bannya panas. Itu berapa detik Pak Kadis? Iya. 4 detik bukan 6 detik. Iya. Dia diangkat langsung keluar bannya itu ganti masuk jalan lagi kencang kan lagi lomba nih. Jadi semua serba teknologi engine. Coba kita kasih tabrak aja ini mobil Formula 53 miliar dan semua mobil truk yang 106 unit di bawah kita tabrakan juga baru kita jual besi tua. Sama harganya. Di mana biasa dijual besi tua kalau di NTB Pak Kadis? Waktu. Ketika kita menjual besi tua yang mobil truk karena 106 ini harganya adalah 1,5 miliar. Kalau yang mobil Formula ini dijual besi tua tinggal 30 juta. Jadi dia menjadi mahal mobil Formula karena teknologi yang ada di dalamnya sangat tinggi. Ada nggak orang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi kalau nggak baca? Ada nggak? Nggak mungkin. Jadi para guru, para pengelola perpustakaan harus percaya bahwa dari bukulah, dari membacalah kita punya ilmu pengetahuan. Jadi tolong dibedakan tidak identik dengan ijazah yang kita miliki dengan ilmu. Nah, ini slide saya yang kedua. Slide saya yang kedua adalah sepeda dengan motor GP. Saya suka yang cepat-cepat Pak Kadis. Sepeda dengan motor GP. Tapi ini juga bukan pendapat saya Pak Kadis. Ini menurut
Thomas Alva Edison. Kata Thomas Alva Edison, ilmu yang diperoleh dipraktikkan hingga doktoral 10%. Ini kira-kira di SD, di SMP, SMA kita diajarin sepeda. Coba, kasih jalan loh Mbak. Enggak jalan. Kasih jalan, ya. Kasih jalan sepedanya Mbak. Nah, ada masalah? Kira-kira begini gambarannya. Kalau di sekolah kita diajarin naik sepeda jangan miring, dipandu, dipegang kaki kita. Itu pengajaran, itu di kelas. Nah, kalau perpustakaan berguna, itu kita pembelajaran, tidak ada guru. Bagaimana mau juara motor GP kalau diajarin naik sepeda tidak boleh miring? Padahal untuk juara di motor GP nanti Mandalika orang NTB pasti lihat ini. Itu orang masuk di tikungan kecepatannya 150 km per jam loh. Nggak jatuh dia. Sampai itu lututnya jatuh. Ada ibu-ibu berani coba begitu. Itu gambaran. Jadi cara pandang kita itu kadang-kadang terlalu sempit karena kita tidak melihat dunia luar. Ya, kenapa Mbak Dita tidak comfortable? Tidak comfortable. Biasanya ini bergerak ini. Kalau saya bikin salah itu mesti. Nah, ini gambarannya kata Thomas Alva Edison. Jadi ya kita ke pembelajaran konvensional aja, revolusi industri yang sangat lambat itu loh Mbak. Yang mulai dari komputer 3 GB, 4 GB, 5 GB ada nggak? Ini slide terakhir Pak Kadis ya. Siap. Nah, coba kita lihat namanya revolusi industri. Semua guru, semua orang pernah dengar namanya revolusi industri. Jadi tipe konektivitas jaringan, berapa lama proses downloadnya, selama dapat melakukan apa. Coba kita lihat. Kita di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana 5 tahun, 17 tahun. Kira-kira berapa ilmu yang kita dapat? Ya, saya tidak bisa bercerita, Pak Kadis ukur sendirilah sarjana-sarjana yang ada di rumah kita, di kampung saya, ada ponakan saya sarjana perikanan nggak lancar berenang, ada sarjana pertanian tidak bisa rekayasa gini, itu macam-macam. Nah, ketika kita konvensional, cara mendidiknya dari face to face itu 17 tahun. Kita berhadapan dengan cara transfer knowledge yang 3,6 detik. Sampai orang diajari cara membuat mobil yang dikendalikan oleh chip sehingga tidak perlu lagi sopirnya manusia tapi hantu sopirnya. Kita nanti takut kalau naik mobil tidak ada sopirnya. Oh, mobil listrik. Begitu kita tanya teman-teman di kampus, gimana mengantarkan anak-anak mahasiswa Indonesia menjadi world class? Waduh, susah Pak. Kita belum selesai mengajarinya dia cara membuat mobil konvensional. Mobil yang di selengger itu dikunci, datang lagi mobil listrik. Jadi betapa lambatnya kita kalau tidak mengejar percepatan-percepatan. Dan inti daripada kehadiran perpustakaan di sekolah adalah percepatan akses. Nah, tadi Pak Gubernur memberikan sebenarnya filosofi dan makna yang disampaikan Pak Gubernur tadi sangat singkat, yaitu 3,3 kali 4 ulangannya, tapi ilmu apapun bisa didapatkan di situ paling lama 2 minggu, itu kalau perpustakaannya digital. Tapi kan paham nggak kita tentang digital? Digital itu adalah ilmu pengetahuan yang terkoneksi dengan barang-barang elektronik, dan apabila dia off atau on, dia pasti bisa diakses di internet. Nah, jadi semua data dan fakta yang jika terkoneksi dengan listrik bisa diakses di internet, itulah digital.
Jadi jangan pernah berpikir orang di Nusa Tenggara Barat, ya perpustakaan nasional sudah digital. Kami kapan digital? Ya selama di situ ada jaringan internet dan memiliki pengetahuan tentang eksplorasi data konten Perpusnas, ada yang namanya web Perpusnas, masuklah di situ, ya Anda seketika itu menjadi bagian daripada digital. Jadi saya mohon izin Pak Kadis, kiranya seluruh peserta diberikan kesempatan menjadi anggota Perpustakaan Nasional, sehingga nanti nomor anggota yang dia dapatkan itu secara online, dia pakai nomor barcode-nya untuk membuka e-resource Perpusnas. Sehingga dengan e-resource itu dia akan dapatkan e-jurnal dan e-book. Jadi layanan online Perpustakaan Nasional itu ini jutaan, sudah lebih 2 juta orang menjadi anggota dalam era pandemi. Nah, kalau ditambah nanti misalnya lebih 2 juta dari NTB, karena ini kan Pak Gubernur mau ini. Saya kira saya sangat mendukung pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat karena memang gubernurnya konsen untuk mengantar masyarakatnya menjadi masyarakat yang world class, yang cerdas. Dan jangan berharap bisa world class kalau hanya ilmu didapatkan dari guru. Karena itu tadi Thomas Alva mengatakan 10% saja ilmu yang kita dapat dari praktek hingga doktoral. Jadi meskipun kita sudah punya ijazah doktoral, kalau hanya memodalkan yang disuapi oleh guru dan dosen, ya kita tahulah kelas kita masing-masing. Kan kalau 5 perguruan tinggi terbaik dunia kan masih MIT, Harvard, Stanford, dan lain. Perguruan tinggi kita masih ratusan dari kelas. Jadi butuh sekali kita. Pak Gubernur itu sangat mulia tujuannya karena ingin mengatakan NTB hanya bisa maju kalau SDM-nya berkualitas. Dan itu harus 90% berselancar di dunia digital. Nah, Perpustakaan Nasional Indonesia saat ini kebetulan Perpustakaan Nasional terbaik dunia untuk penyajian jurnal ilmiah. Ini kami sudah 3 tahun menjadi perpustakaan top open access. Nanti kita bisa lihat di sini. Bisa Bapak dan Ibu ini. Indonesia nomor 1. Jadi top open access countries atau negara dengan ranking open access Indonesia. Kemudian United Kingdom itu sudah urutan ke-7. Nanti negara-negara Eropa lainnya masih di bawah kita. Nah, ini akan tidak bermanfaat dengan maksimal kalau masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak mau mengakses. Caranya bagaimana? Silakan link ke web Perpusnas, jadi anggota online, simpan baik-baik nomor barcode itu, dan Anda bisa membuka yang namanya e-resource. Nanti dipandu. Bahkan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, kalau dia punya handphone yang difasilitasi dengan Android, ini penegasan Pak Kadis, hanya dengan handphone yang difasilitasi Android, Anda kami hadiahkan kurang lebih sekitar 1 juta judul buku baru. Wah, ini dia namanya e-Pusnas. Mudah-mudahan sudah banyak masyarakat di NTB yang download e-Pusnas sehingga siap biasa membaca buku apa saja. Daripada bermain game, daripada bermain media sosial yang hoax, ya berkali dari kita, karena jangan sampai nanti menyesal seperti Ali bin Ali Thalib. Kalau dia sudah sakaratul maut, minta tambahan waktu. Waktu dia sehat, dia buang-buang waktunya. Kira-kira gitu. Itu barangkali Pak Kadis, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk sharing dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Mohon sampaikan salam hormat kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki seorang pemimpin sekelas Pak Dr. Zulkifli Mansyah yang punya perhatian kepedulian. Sekelas bimbingan teknis perpustakaan sekolah aja beliau mau membuka. Bagaimana dengan yang kelas-kelas di atasnya seperti mengantarkan NTB menjadi world class dengan Mandalika-nya, MotoGP-nya, dan seterus akan berkembang karena visinya adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sana. Tapi jangan berhenti pada maunya Pak Gubernur. Percuma Pak Gubernur punya kemauan seorang pemimpin kalau masyarakatnya tidak mau berubah. Jadi melalui Pak Kadis ini tolong dibangun. Dari orang-orang 443 ini tidak mungkin ikut di sini kalau tidak punya komitmen, keinginan untuk berubah.
Jadi kita adalah pemimpin terdepan untuk mengarahkan masyarakat merubah ke arah yang lebih baik dengan segala perjuangan. Kan tidak mungkin membangun ini sama dengan membalik telapak tangan, karena 4 faktor kemiskinan, Pak. 4 faktor kemiskinan, Pak Zulkifli. Dan itu semua susah didapatkan, tidak gampang. Satu, mendapatkan ilmu pengetahuan. Orang gampang sekali mau pintar, tapi tidak ada yang mau baca. Kemudian skill. Skill itu, saya ditanya, apa sih bedanya pengetahuan dengan skill? Saya bilang kira-kira begini. Pak Kadis ini kan suka nonton bola. Rasanya Pak Kadis lebih banyak gol bisa diciptakan daripada Ronaldo kalau nonton. Karena apa? Untuk mencetak bola perlu skill, inovasi, kreativitas. Kemudian yang ketiga perlu permodalan. Tapi jangan lupa 50% kemiskinan dikontribusi oleh budaya malas. Malas membaca, malas bekerja, suka mengkritik. Kumpul semualah di situ. Ini masalah. Jadi ya ini kira-kira penting sekali untuk kesadaran kita. Kita mau kaya, tapi tidak mau membaca, tidak punya ilmu, tidak punya skill, budaya malas. Jadi meskipun sumber daya kita melimpah, kalau kita tidak punya yang 3, ya percuma. Apalagi dikasih permodalan, kemudian jadi mangkrak, macet, ya tambah masalah. Kira-kira itu Pak Kadis, mudah-mudahan ini bisa bahan sharing. Saya akhiri, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami tidak pernah bermaksud mengajari masyarakat NTB berenang, kami tidak pernah mengajari burung terbang, tapi ini adalah tugas pokok dan kewajiban. Jadi apa yang saya sampaikan adalah mandat dari undang-undang untuk menyampaikan pentingnya perpustakaan. Berapa yang mau menerima dan percaya itu urusan Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Perpusnas. Salam hormat dari kami di NTB. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syarif Bando atas pidato dan arahan yang diberikan. Dengan berakhirnya pidato dan arahan dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam literasi. Selanjutnya acara akan dihandle oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Julmansyah, disilakan. Makasih Mbak Sinta, makasih Pak Syarif. Siap. Kami lip ya, ada rapat. Siap, makasih banyak. Salam hormat Pak Gubernur dan semua. Ya. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bapak Ibu. Saya ingin manfaatkan forum ini untuk tadi menegaskan apa yang disampaikan Pak Syarif Bando, bahwa yang hadir pada hari ini itu memiliki komitmen mendorong perpustakaan sekolah madrasah masing-masing. Nah, bagi yang belum mendaftar sebagai peserta BIMTEK, tetapi ingin menjadi peserta, itu kami sharekan linknya untuk mendaftar. Kita kasih waktu 1 hari ini. Ada kuota 100 orang tambahan agar Bapak Ibu bisa dilatih secara virtual bagaimana mengelola perpustakaan. Seperti pertanyaan Pak Muslim tadi dari SDIT Para Cendekia Sumbawa, maupun pertanyaan dari teman dari Sekotong tadi. Nah, ini ada link di dalam chat room itu, kami share untuk mendaftar secara online. Nanti akan dibuatkan grup dan akan di-share link Zoom untuk gelombang 1, angkatan 1, 2, dan 3. Saya kira itu. Kalau ada ingin bertanya, yang udah raise hand bisa di-unmute, Mas Hirkan. Ibu Eko Sri Herawati bisa, atau Ibu Rukiah bisa, Mas Hirkan bisa di-unmute. Saya ingin manfaatkan kita bisa saling sambung rasa agar perpustakaan sekolah madrasah kita bisa lebih baik. Silakan Ibu Eko Sri Herawati atau Ibu Rukiah. Tolong di-unmute host. Bisa di-unmute untuk Ibu
Silakan Pak Iman Jayadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tadi saya mau bersharing dengan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Ini kita sharing dan berbagi Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, kami pernah mengikuti kegiatan. Perkenalkan diri dulu Pak Iman. Dari mana SD madrasah atau sekolah? Saya Pak Iman Jayadi SPD, calon pengawas sekolah SMP tingkat kabupaten. Dari Sumbawa. kabupaten mana? Kabupaten Sumbawa. Baik, silakan Pak Iman. Baik, terima kasih. Saya berawal dari saya di SMP Negeri 1 Alas, Pak, tugasnya. Kemudian saya pernah menjadi kepala perpustakaan dan tahun 2014 saya pernah mengikuti Bintek Nasional selama 1 minggu, 7 hari di Surabaya di Hotel Opal. Kita mengikuti Bintek Pengelola Perpustakaan Nasional. Nah, dalam kegiatan itu kita mulai dari bagaimana mengelola perpustakaan dari A sampai Z yang seperti yang sudah di-share tadi oleh Pak Kepala. Namun kami sampai ke daerah itu terhenti Bapak Ibu. Kami tidak diminta untuk menjadi narasumber, tidak juga diajak untuk sharing di tingkat kabupaten pada waktu itu. Itu di tahun 2014. Nah, dengan adanya tugas saya nanti sebagai pengawas sekolah, maka saya akan mendorong dan memacu kepada kepala perpustakaan di sekolah untuk lebih intens dalam mengembangkan perpustakaan. Baik. Dan saya nanti akan berbagi dengan Bapak Ibu kepala perpustakaan di tingkat kabupaten, karena sayang kalau ilmu yang saya sudah dapatkan di tingkat nasional itu terhenti sampai di situ saja di tahun 2014 dan 2015 itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, jika ingin menjadi peserta BIMTEK di angkatan, silakan, saya sudah share di chat room linknya untuk mendaftar secara elektronik. Ada formnya, silakan Bapak Ibu ambil dalam chat room di Zoom ini. Ada yang lain? Ibu Husriatun, silakan Ibu Husriatun. Ibu Husriatun atau Ibu Gema, silakan. Atau Pak Gema. Pak Gema Antariksawati. Silakan. Bisa masirkan di unmute Ibu Gema Antariksawati SPD. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang dengan diadakannya tentang ini. Sebenarnya saya tidak, mohon maaf, saya perkenalkan diri dulu dalam arti saya ini guru bahasa Inggris yang kurang jam. Harusnya kan kita 24 jam, tapi karena banyak teman di sini akhirnya saya menjadi pengelola perpustakaan. Nah, dari awal memang kan saya tidak tahu tentang bagaimana mengelola perpustakaan. Nah, selama ini saya meraba-meraba untuk pengembangan perpustakaan kami dari SMPN 1 Sikur. Nah, untuk kesempatan ini Tiang minta dan mohon tetap sisa belajar untuk perpustakaan yang ada di sekolah kami ini terus kami bina, terus kami kelola dengan baik. Tapi tetap saja merasa bahwa karena saya bukan bidang perpustakaan, saya merasa masih kurang dalam hal ini. Baik, Ibu Nah, Gema. mohon Tiang, iya Pak. Ya. Ibu sudah ingin daftar sebagai peserta BIMTEK pengelola perpustakaan sekolah madrasah atau tidak? Maksudnya gimana Pak? Kami sekarang menyiapkan 3 angkatan bimbingan teknis secara Sudah. Ya? Nomor iya. Oke. Saya angkatan 1, Bapak. Baik. Terima kasih Bu Gema. Nggih. Cukup Pak? Cukup. Nggih. Kasih Mohon kesempatan yang lain. bimbingannya dari nggih. Artinya begini Pak, saya minta bagaimana supaya perpustakaan itu bisa maju dari A sampai Z
dalam hal bagaimana membuat label punggung dan sebagainya dan sebagainya. Kebetulan juga saat ini baru direnovasi perpustakaan kami dan kami kebetulan hari ini juga saya kerja mengatur bangku, mengatur buku dan sebagainya. Nah, mohon bimbingannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama BIMTEK, Bapak Ibu akan diajar salah satunya soal katalogisasi, klasifikasi buku dan lain-lain. Silakan yang lain, Muhammad Saleh dari Kota Bima, SD 13 Kolo. Silakan di-unmute, Mas Irkan. Pak Saleh. Pak Saleh dari SD 13 Kolo, Kota Bima. Tolong di-unmute. Host, tolong di-unmute Pak Saleh. Sudah, Pak. Silakan Pak Saleh. Masih connecting Pak Saleh ya? Masih nyambung Pak Saleh? Atau ke Ibu Julia Fajri atau Ibu Eko Sri Herawati, silakan. Bisa di-unmute? Oke, ini masih Pak Saleh ya? Ini Pak Saleh sudah dari tadi nih. Atau yang lain, Ibu Julia Fajri? Silakan Ibu Julia Fajri. Silakan Ibu Julia, Pak Saleh di-unmute dulu biar tidak mengganggu yang lain. Pak Saleh Kota Bima ini, bukan yang ini. Sekotong, Bu. Bukan yang sekotong, ini Mas Irkan. Mas Irkan. Tolong di-unmute Pak Saleh yang ini. Pak Saleh Kota Bima yang yang kita kasih kesempatan, atau Ibu Julia Fajri. Tolong di-unmute Mas Irkan. Ya Pak, masih dicari. Nah, silakan. Assalamualaikum. Silakan Ibu Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak. Saya Eko Sri Herawati, dari Kepala Perpustakaan di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Nah, kami ini baru menghasilkan 6 buah buku, Pak. 1 buku karya para siswa saya dengan saya dan beberapa guru yang kami rangkul. Pertanyaan, apakah kami bisa mempromosikan sekaligus meminta sekolah atau perpustakaan lain untuk membeli karya-karya kami itu, Pak? Karena kalau biasanya kan kita kalau punya karya buku kita berikan gitu aja, Pak. Cuman mungkin karena kita mikir karena hanya memberi, kira-kira kalau yang kita lakukan mempromosikan atau merekomendasikan kepada perpustakaan karya-karya kami itu bisa. Baik, terima kasih Bu Fajri. Nanti silakan Ibu, karena proses pengadaan buku di perpustakaan itu menggunakan katalog, maka buku Ibu harus terdaftar di dalam katalog salah satu penerbit. Ya, kami kan misalnya dengan penerbit ini berarti kita untuk dibuatkan katalognya gitu, Pak ya? Ya. Baik, terima kasih, Baik, Pak. terima kasih Bu Fajri. Bu Yang Eko. lain, silakan. Host, tolong di-unmute. Ada Ibu Salma, ada Ibu Pak Saiful Anwar, Pak Saiful Amar. Bisa di-unmute. Atau Bapak Lalu Zul Ahmadi bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amar. Saya sebagai guru di SD Ningpes 1 Tangga, Kabupaten Bima, Pak. Oke. Jadi gini, kita ingin bertanya terkait dengan kita kan di sekolah, bagaimana jika kita membangun kerjasama dengan pihak terkait di samping sekolah atau masyarakat setempat atau di media sosial untuk ikut membaca di dalam sekolah. Apakah itu dibolehkan, Pak? Itu menjadi kebijakan sekolah dan Dikbud ya terkait dengan kerjasama yang seperti itu. Karena gini, Pak, kita termasuk salah satu korban yang paling besar kemarin.
korban banjir. Kita juga butuh pemasukan buku-buku, baik dari masyarakat setempat atau yang lainnya gitu juga. Makanya kita ingin membangun hal tersebut, Pak. Ya silakan nanti Pak Saiful ya, bisa dilakukan itu kerjasama, bisa juga dengan komunitas yang ada di sekitar Kota Bima juga bisa dilakukan. Siap. Pak Saiful sudah daftar sebagai anggota peserta BIMTEK perpustakaan sekolah madrasah? Belum. Jika Bapak Masnya ingin daftar, itu di dalam kolom chat kita itu ada link untuk mendaftar secara elektronik online. Wah, muter. Ya. Grup ya, Pak? Ya, ada di dalam ini link Zoom di sini, chat ini di sini. Oh iya ya, siap. Nah, silakan bisa di-share ke teman-teman yang lain, terutama yang terkena dampak banjir, untuk bisa ada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah madrasah. Makasih Pak Mas Saiful. Ada yang lain? Ada lalu Zul Ahmadi, SPD. Silakan, siapa yang Ibu Dewi Prihatiningrum, silakan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 3 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Kebetulan salam dari suami saya untuk Pak Jul, sahabat SMA-nya. Begini Pak, saya ingin sekedar sharing di sini bagaimana supaya anak-anak ini punya minat baca, Pak. Kebetulan sekolah kami ini kan sekolah posisinya agak pinggiran, Pak. Jadi kebanyakan anak-anak yang orang tuanya kerja mengandalkan usaha dagang dan sejenisnya. Nah, termasuk juga berkebun. Nah, motivasi mereka untuk mau membaca sulit sekali, Pak. Kami sudah mengadakan literasi di sini sejak awal PJJ kemarin. Pembelajaran tatap muka. Nah, tapi mereka sulit sekali Pak untuk kami arahkan. Bahkan sudah kami umumkan bahwa nanti akan mendapatkan reward dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada masukan karena kami kepingin anak-anak ini punya minat baca. Sedangkan kami sudah membagikan buku paket, 10 buku paket. Mereka tidak membaca ternyata Pak. Kenapa? Karena dilihat dari tugas yang rata-rata saya tanya pada guru yang lain itu, mereka ternyata tidak menjawab sesuai dengan jawaban yang ada di buku gitu. Jadi mereka hanya sekedar menyalin atau mencontoh punya teman tapi salah gitu Pak. Gimana kira-kira mungkin karena sulit sekali kami mengajak ini Pak. Bagaimana mungkin ada masukan dari teman-teman lain atau dari Bapak? Jemur aja. Makasih Bu Dewi. Silakan lalu Zul Ahmadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini tadi kami diskusi bersama teman-teman ya. Kan posisi kita ini jadi guru honorer ya. Nah, terus kita di lingkungan sekolah itu bekerja di perpustakaan. Nah, apakah itu ada biaya biaya administrasi? Kan kita ini kerja tidak seperti robot lah ya. Apakah ada anggaran lah begitu? Sekian, terima kasih. Itu kebijakan masing-masing sekolah, Mas Zul ya. Mas Zul sudah daftar sebagai peserta BIMTEK pengelolaan sekolah? Yang kemarin itu? Ya. Iya, sudah. Oke.